Kata Imam Ibnu Abbas, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu manakala beliau akan memulai solat, jadi dari mulai mau Allahu Akbar, tidaklah sang Nabi memandang melainkan ke tempat sujudnya. Nabi itu kalau sholat dari mulai awal mau takbir, matanya memandang tempat sujud. Jadi kitab fikih itu perasan dari hadis. Jadi udah mateng. Kalau nasi namanya KFC gitu, siap saji. Jadi siap saji, udah kita makan aja yang ada di Fathul Muin tuh, makan aja. Kok enggak ada Quran, enggak ada hadisnya? Emang begitu, namanya juga makan. Jadi kalau orang lapar tuh enggak perlu nanya komposisi, kelamaan. Ini berasnya Pak dari Cianjur apa dari mana? Masaknya berapa jam? Kepanjangan. Perut udah apa? Udah perih. Pengen apa? Jadi waktunya kita bukan ngomongin dalil, udah makan. Dalil itu urusan ulama-ulama. Kita mau udah, ini perasaan fikih tuh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wazidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa sunnah idamatu nadhari mahalla sujudihi, wa sunnah idamatu nadharin mahalla sujudi, dan disunahkan mengekalkan memandang pada tempat sujudnya seseorang. Li'anna dzalika aqrabu ilal khusyu'i, karena bahwa yang demikian itu mengekali memandang tempat sujud, yaitu lebih mendekatkan kepada kekhusyuan dalam salat. Walau a'ma, sekalipun orang yang salatnya itu orang buta. Wa in kana indal ka'bati, sekalipun ada ia salatnya yaitu di sisi Ka'bah. Au fi dzulmati, atau pada kegelapan. Au fi salatil janazati, atau pada salat jenazah. Naam, tetapi as-sunnatu an yuqassira nazarahu ala musabbihatihi inda raf'iha fit tasyahhudi. Adapun sunnahnya yaitu bahwa membatasi oleh seseorang akan pandangannya atas telunjuknya ketika mengangkat telunjuk pada tasyahud, li khabarin sahihin fihi, karena ada hadis yang sahih pada membatasi pandangan pada telunjuk saja. Wala yukrahu taghmidu ainaihi illam yakhaf dararan, dan tidak dimakruhkan oleh memejamkan dua matanya jika tidak khawatir ia akan madarat. Faidatun,
Adapun ini yaitu satu faedah. Yukrahu lil musalli adzakari wa ghairihi tarku syai'in min sunanis salati. Dimakruhkan bagi orang yang salat, laki-laki maupun bukan laki-laki, oleh meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnah salat. Qala Syekhuna, berkata oleh guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, wa fi umumihi nadharun, dan pada keumuman makruh ini nadharun, yaitu ditinjau ulang. Walladhi yuttajahu takhsisuhu bima warada fihi nahyun aw khilafun fil wujubi. Adapun pendapat yang muktamad yaitu mengkhususkan makruh terhadap sesuatu sunat yang datang padanya nahyun oleh larangan daripada meninggalkannya, au khilafun fil wujubi, atau perbedaan pendapat tentang kewajibannya. Wallahu a'lam. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang sunnah salat. Pada materi apa hukumnya mata kita memandang tempat sujud, atau bagaimana kita punya mata saat kita lagi sholat. Apakah lihat langit-langit masjid kayaknya enggak dibuangin kabang-kabangnya nih, ataukah lihatin karpet atau lihatin apa begitu. Inilah materi kita pada pertemuan ini diantaranya. Bila kita cukup waktu, maka kita akan membedah tentang makruh-makruh salat pada malam hari ini juga yang barusan udah kita baca ibaratnya. Dijelaskan di sini oleh Fathul Main, wa sunnah idamatu nadharin mahalla sujudihi. Sunnah hukumnya dalam sholat kita punya mata terus-terus memandang tempat sujud. Jadi tempat di mana jidat kita ditempelkan saat kita sujud. Artinya terus menerus itu dari sejak awal sebelum takbir, siap-siap mau takbir, terus aja sampai akhir sholat, kecuali ada satu ajaran, ini mata kita terus aja lihatin tempat sujud, jangan kemana-mana. Namanya disebut fokus. Mata kita fokus lihatin tempat di mana jidat kita mau kita tempelin. Disitulah mata kita memandang, jangan kemana-mana. Dari sejak awal kita sholat, apa alasannya kesunatan ini? Ilatnya ada dua. Ada ilat hukumiyah, ada ilat ghaiyah. Apa itu ilat ghaiyah? Ilat ghaiyah itu al-ilah al-ghaiyah hiya al-ilatul lati la tuthbitul hukm. Ilat ghaiyah itu adalah ilat yang tidak menetapkan hukum.
Kalau ilat hukmiyah adalah alasan dasar adanya hukum. Di sini dijelaskan li'annahu dzalika aqrabu fil khusyu'. Dengan kita mata memandang tempat sujud itu lebih mudah menghantarkan kita menuju kekhusyuan solat. Artinya memandang tempat sujud itu salah satu metode kiat agar supaya solat kita khusyuk. Salah satu langkah untuk menuju kekhusyuan dalam solat, bagaimana mata kita kudu memandang tempat sujud. Dari mana dalilnya bahwa memandang tempat sujud ini hukumnya sunnah? Mandang tempat sujud. Imamul Baihaqi di dalam Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, karena ada Sunanul Saghir, ada Sunanul Kubra. Di dalam Sunanul Kubra, Imamul Baihaqi meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata lam yandur illa ila maudhi'i sujudihi. Kata Imam Ibnu Abbas, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu manakala beliau akan memulai solat, jadi dari mulai mau Allahu Akbar, tidaklah sang Nabi memandang melainkan ke tempat sujudnya. Nabi itu kalau solat, dari mulai awal mau takbir, matanya memandang tempat sujud. Jadi kitab fikih itu perasan dari hadis. Jadi udah mateng. Kalau nasi namanya KFC gitu, siap saji. Jadi siap saji, udah kita makan aja yang ada di Fathul Muin tuh, makan aja. Kok enggak ada Quran, enggak ada hadisnya? Emang begitu, namanya juga makan. Jadi kalau orang lapar tuh enggak perlu nanya komposisi, kelamaan. Ini berasnya Pak dari Cianjur apa dari mana? Masaknya berapa jam? Kepanjangan. Perut udah apa? Udah perih. Pengen apa? Jadi waktunya kita bukan ngomongin dalil, udah makan. Dalil itu urusan ulama-ulama. Kita mau udah, ini perasaan. Fikih tuh begitu. Jadi Nabi itu kata Ibnu Abbas, kalau sholat selalu memandang tempat sujud. Di antara hikmahnya, karena lebih menghantarkan, memudahkan datangnya kekhusyuan di dalam salat, dalam salat itu begitu, dalam salat. Dalam hadis yang lain, Imam Tabarani meriwayatkan hadis di dalam Mu'jam Al-Kabir. Ada 3, Mu'jam Saghir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Kabir. Di dalam Mu'jam Al-Kabir, Imam Tabarani meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, man qama fi sholati faltafata raddallahu alaihi salatah. Kata Nabi, siapa orang berdiri dalam solat, siapa orang solat, faltafata, maka tengok-tengok, tak tengok, begitu, matanya kemana-mana, lihat ini, kabang-kabang udah lihat juga, ke atas, kanan, kiri. Tuh orang handphonenya, handphone Cina lagi tuh, cross, begitu, ada aja matanya kemana-mana. Itu maka Allah menolak solatnya yang matanya ke sana kemari. Jadi sunat matanya fokus, jangan matanya lihat ke sana kemari, jangan. Apalagi lihat ke atas, makruh. Imamul Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Nabi menyinggung orang yang matanya ke atas memandang kalau salat. Kata Nabi, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama fi salatihim. Ngapain itu orang matanya lihat ke atas kalau salat, ngapain? Ampe Nabi keras yang matanya melotot-melotot ke atas tuh. Kata Nabi, liyantahiyanna an dzalika au la tukhtafanna absaruhum. Udah berhenti matanya, jangan ke atas, lihatin tempat sujud. Kalau kagak, maka matanya nyaris bisa disamber oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya kalau lihat ke atas bisa glukoma. Itu yang glukoma matanya sering lihat ke atas kalau sholat. Beneran samber, gara-gara sholatnya kemana-mana matanya. Lihat bawah aja, sholat lihat bawah. Karena memandang tempat sujud itu akan mendatangkan kepada kekhusyuan. Kakek gurunya Fathul Mu'in, yakni Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, guru daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, di dalam kitabnya Asnal Matalib mensyarahi Raudhut Talib Imam Ibnul Muqri, pada bagian ini beliau menyatakan apa hikmahnya mata kudu lihat bawah, li anna dzalika aqrabu ilal khusyuk. Ini mendatangkan kekhusyuan. Kalau mata lihat ke atas itu akan jauh dari khusyuk. Begitu sulit, begitu, maka kekhusyuan hati itu melazimkan kekhusyuan mata. Kalau matanya kemana-mana, emang hatinya juga kemana-mana. Allahu Akbar, hatinya kata orang Jawa ngabar-ngabar, pergi kemana-mana. Fokus, jangan kemana-mana. Bagaimana kita buta, kagak lihat, buta. Jadi lihat ke atas juga kagak dilihat, hitam juga. Lihat ke bawah juga hitam juga. Ini kita orang buta ini, lihat kemana matanya? Walau a'mah, kata Fathul Mu'in, sekalipun dia buta, tetap sholatnya jangan lihat ke atas. Walaupun orang buta, ke bawah matanya, jangan kemana-mana. Walaupun orang buta, sunnah matanya memandang tempat sujud sekalipun kita itu buta. Begitu, itu begitu, walaupun buta. Satu, walaupun buta, tetap matanya jangan kemana-mana, fokus lihat bawah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita sholatnya di Mekah, di Ka'bah, di Mataf, di pelataran tawaf, tempat tawaf, depan Ka'bah? Itu mata kita apa enggak lihat Ka'bah?
Kemana nih mata kita? Lihat Ka'bah kah? Apa liatin tempat sujud? Kan memandang Ka'bah ganjaran. Begitu. Ini kita sholat, matanya liatin Ka'bah kah? Atau liatin tempat sujud? Kata Fathul Ma'in, wa in kana indal Ka'bati, sekalipun dia atau anda sholat di depan Ka'bah, kagak. Sekalipun sholat depan Ka'bah, kagak, tetap matanya kudu liatin tempat sujud. Begitu. Ini ada orang bilang itu liatin tempat sujud kalau bukan di Ka'bah. Kalau di Ka'bah liatin Ka'bah aja. Kagak. Sebab apa? Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibbannya meriwayatkan hadis, termasuk Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha. Beliau bilang, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudi hatta kharaja minha. Rasulullah itu pernah masuk Ka'bah, kata Siti Aisyah, matanya selalu melihat tempat sujud sampai keluar. Tempat sujud itu di Ka'bah, enggak matanya lihat. Toh Nabi waktu depan di Ka'bah, di dalam Ka'bah enggak liatin Ka'bah, sholatnya sholat di dalam Ka'bah tuh sholatnya liatin tempat sujud. Tuh Nabi, apalagi kita begitu. Tetap walaupun depan Ka'bah sholatnya liatin tempat sujud sholatnya begitu. Orang buta matanya lihat mana? Tempat sujud. Depan Ka'bah tempat sujud kita. Pertanyaan berikutnya, bagaimana tempatnya gelap? Kebetulan mati lampu, kan gelap. Lihat ke atas juga hitam juga, ke bawah hitam juga gelap, kemana juga gelap. Ini mata kemana? Au fidzul mati. Sekalipun kita orang sholatnya di tempat gelap yang kagak lihat apa-apa, tetap aja matanya fokus lihatin tempat sujud walaupun gelap. Bagaimana kalau sholat jenazah? Kan ada kurung batang depan. Ini kita jadi imam, liatin mana? Liatin kurung batangnya kah? Ini masa enggak ada kurung batang? Iya, tetap di depan juga. Mau diintip ini mayit ini, mau liatin tempat sujud apa liatin mayitnya? Jangan liatin mayit, lu dipelototin kabur. Lihat mana kalau sholat, lihat mana? Au fi sholatil janazati, sekalipun anda sholatnya sholat jenazah yang ada kurung batangnya, tetap matanya liatin tempat sujud aja. Liatin tempat sujud. Jangan kemana-mana. Tempat sujud. Kecuali, ini pengecualian, kalau kita tasyahud, saat kita illallah, tangannya diunjuk, tasyahud awal, tasyahud akhir, illallah, pas sebut Allah, illallah, mata kita liatin telunjuk. Ini aja nih. Jadi mata kita tugasnya dua. Selain illallah, meliatin tempat sujud. Saat kita tasyahud,
asyhadu an la ilaha illallah, telunjuk diangkat sekali aja, jangan berkali-kali. Ini mah berkali-kali, udah begitu tutupan kain lagi. Begitu sekali aja, illallah. Mata kita liatin ini, liatin ini, liatin telunjuk. Kenapa? Ini namanya taksis. Dari hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha salatan lam yandur illa ila maudhi'i sujudihi. Nabi itu kalau sholat dari awal sampai akhir liatin tempat sujud umum, tapi ada pengecualian. Imam Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana Imamun Nasa'i riwayatkan di dalam sunannya, kata beliau, fawadha'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadahul yumna ala fakhidihil yumna wa asyara bi usbu'ihi wa rama bi basarihi ilaiha. Nabi itu kalau udah mau tasyahud, tangan kanannya ditaruh di paha kanan, lalu kemudian digenggam, lalu telunjuknya diangkat. Pas diangkat, mata Nabi lihatin telunjuk terus. Tuh begitu. Karena itu singkatnya, kita dalam sholat, saudara, mata kita memandang mana? Ada dua. Pertama, memandang telunjuk. Bila kita sampai mana? Sampai turun, sampai salam. Pas assalamualaikum lepas, mata kita udah ganti lihat tempat sujud lagi, karena telunjuknya udah nggak diangkat. Di luar itu, mata kita liatin tempat sujud, mata aja tempat sujud. Begitu. Pala nggak usah nunduk banget sampai kayak busur, nggak usah. Kata Sayyidina Umar, laisal khusyu' fil riqab balil khusyu' fil qulub. Khusyuk itu bukan di ente punya pala kudu nunduk kayak senar, kayak busur begini, bukan. Hati-hati. Begitu. Fi'lul qulub. Lalu pertanyaannya, nih mata lihatin tempat sujud, mata kalau lagi sholat melek apa merem? Begitu, melek apa merem? Maka dilihat hukumnya. Mata merem itu kalau khawatir bahaya, kalau merem melek. Kalau enggak bahaya, kata kita kalau merem gua khusyuk, ya enggak apa-apa, boleh Anda merem kalau khusyuk. Tapi kalau handphonenya hilang, jangan salahin. Kalau di merem, lo handphone kagak ada, salahin teh, kagak disuruh merem, ya kan? Melek aja, liatin tempat sujud. Tapi saya pengen merem biar khusyuk, nah ya boleh aja, enggak makruh mata merem. Yang penting enggak khawatir bahaya. Kalau khawatir bahaya, ya jangan merem, jangan merem. Enggak ada larangan secara khusus terkait meremnya mata, sehingga mata itu bagusan melek. Tapi andai merem dia bisa khusyuk, ya monggo aja, monggo aja. Gua kalau merem bisa khusyuk, begitu ya silakan aja merem. Pas merem bener-bener khusyuk, orang sampai udah pulang dari masjid masih tasawuf-dahir, masih tasawuf-dahir aja, subuh begitu. Ini khusyuk banget, ini khusyuk. Melek aja melek, jangan merem. Habis dah tuh. Faidatun, ini adalah satu faedah berbicara tentang makruh solat. Saudara, kita mau ngomongin makruh solat. Fathul Mu'in kitabnya hebat, tebel tapi singkat. Makruh solat itu bagaimana? Apa sih makruh? Ya lawanan sunnah. Makruh itu kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan
Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan kagak dosa tapi hilang ganjaran. Itu namanya makruh. Larangannya tidak keras. Fathul Muin jawabannya gampang. Makruh sholat ada berapa? Begitu. Kalau ditanya makruh sholat ada berapa, kata Fathul Muin, wis yang sunnah yang udah diterangin tuh, kalau ente tinggal makruh. Udah gitu. Ada berapa? Hitung aja sunnah tuh. Ada berapa itu dari awal sholat itu? Begitu. Tuh Fathul Muin ya begitu doang. Jadi yang sunnah bila ditinggal hukumnya makruh. Maka disebut makruh bagi orang yang sholat, mau laki mau perempuan, meninggalkan sunnah sholat, sunnah semuanya. Namun qala syekhuna, berkata Ibnu Hajar Al-Haytami, wa fi umumihi nadharun, ini kan general, umum, pokoknya bila sunnah ditinggal makruh. Ini perlu ditinjau, sebab sunnah sholat sebagaimana diurai dari awal kita ngaji ada 1.500 sunnah yang disingkat: sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, dan sunnah sesudah sholat. Itu pokoknya yang sunnah itu kalau ditinggalin makruh aja dah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami enggak begitu. Yang mu'tamad, yang makruh itu bila mana sunnah itu ada ajaran dari Nabi dilarang untuk ditinggalin, begitu, jangan kerjain. Atau bila ajaran khusus dari Nabi yang ulama madhab bilang ini wajib, maka itu bakal makruh. Singkatnya saya mau nyingkat. Sunnah hayat sholat, sunnah hayat nih, kita nggak ngomongin sunnah ba'd. Sunnah hayat sholat itu menurut ulama terbagi dua. Ada sunnah hayat sholat muakkad, ada sunnah hayat sholat ghairu muakkad. Seakan-akan Ibnu Hajar bilang begitu tuh. Jadi sunnah sholat, sunnah hayat, bukan sunnah ba'd. Sunnah hayat sholat itu terklasifikasi menjadi dua. Ada sunnah hayat muakkad, ada sunnah hayat ghairu muakkad. Apa itu sunnah hayat muakkad? Yaitu sunnah sholat yang ada ulama madhab mengata wajib. Itu namanya sunnah hayat muakkad. Apa sunnah hayat muakkad? Sunnah sholat yang ada pendapat ulama madhab di luar madhab Syafi'i mengata wajib. Ini namanya sunnah hayat muakkad. Dua, bila mana ada larangan secara khusus dari Nabi, ini sunnah hayat muakkad. Jadi sunnah sholat terbagi dua. Ada sunnah hayatnya nih, ada sunnah hayat muakkad, ada sunnah hayat ghairu muakkad. Mana sunnah sholat hayatnya yang muakkad? Sunnah hayat yang muakkad, sunnah yang walladhi yutajahu takhsisuhu bima warada fi nahyun dua au khilafun fil wujub. Bila mana sunnah itu ada ulama yang mengata wajib, itu sunnah hayat muakkad namanya. Dua, bila mana ada larangan secara khusus daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah muakkad. Ini dengerin, sunnah muakkad, sunnah hayat
terbagi dua. Ada sunnah hayat muakkad, ada sunnah hayat ghairu muakkad. Sunnah hayat muakkad ada dua. Satu, bila mana ada ulama madhab mengata wajib, pastikan sunnah hayat itu namanya muakkad. Dua, bila mana ada larangan khusus dari Nabi, diancam kayak tadi, ngapain matanya ke atas, ntar juga disamber tuh sama tuh, itu namanya sunnah muakkad. Mana sunnah hayat ghairu muakkad? Sunnah hayat ghairu muakkad adalah sunnah yang tidak ada larangan khusus dari Nabi bagi yang meninggalkannya, atau tidak ada pendapat ulama madhab yang mengatakan wajib. Itu namanya sunnah hayat ghairu muakkad. Dari kalimat Fathul Mu'in, singkatnya, manasih makro sholat jumlahnya banyak. Ulama ada yang mencatat 17, Syekh Nawawi Al-Bantani 21 di dalam Kasyifatus Saja. Begitu, ada di dalam kitab Al-Maddul Mustata', syarah daripada Matan Taqrib, itu ada 17, banyak son. Karena ini Fathul Mu'in nyingkat. Mana makro sholat yang 17 banyak, diantaranya ada 17. Ini kita ingat-ingat yang masuk pada tadi tuh, yang hayat muakkad yang bakal makruh. Satu, mata kita lihat ke langit. Mata kita lihat ke langit, ini diancam sama Nabi. Entar juga matanya disamber tuh, jadi buta dia, rusak matanya kalau mata. Tuh namanya makruh. Makruh bila kita sholat matanya lihat ke atas. Ini kayaknya kurang dibersihin kabang-kabang ini ya. Begitu, udah ke bawah aja matanya. Mana lagi makruh sholat? Doa, meninggalkan membaca tasyahud awal, meninggalkan membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Tidak baca sholawat kepada keluarga pada tasyahud akhir, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, salam, makruh. Terusin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita wa ala ali, atas keluarga Nabi. Saya kurang suka masalahnya ini, keluarga ini masalahnya ada yang meragukan, jadi gua wa ala ali makruh ya. Ente yang gagah aja terprovokasinya kayak begitu, nggak usah wa ala ali, kudu baca wa ala ali, jangan nggak baca wa ala ali. Kalau nggak dibaca wa ala ali pada tasyahud akhir, ini hukumnya makruh. Sebab ada ulama madhab mengata batal sholatnya. Imam Ahmad tuh ini kan khilaf nih, wajib makruh. Tiga, membaca jahar di waktu sir, dohor, asar, kenceng bacaannya, kenceng, kedengaran sama temennya sampai ngeganggu banget. Dohor bacanya kenceng banget sampai temennya, ini maghrib apa dohor ya? Oh, kayaknya Amerika kayaknya. Begitu. Jahar padahal sir, makruh. Begitu juga membaca sir di tempat jahar, maghrib bisa pelan. Makruh. Udah berapa tuh? Udah berapa? 3, 4. Tengok dalam sholat, tengok dengan wajahnya tanpa hajat, makruh. Matanya kesana kemari itu wajahnya makruh, kecuali ada hajat boleh. Kayak kita sholat di rumah, laki lagi nggak ada, laki begitu pergi, dia sholat tuh si ibu-ibu, ada yang masuk, dia pura-pura khusyuk aja lihat bawah, tapi situ hatinya, tadi kan laki udah pergi ya, ini siapa ini yang masuk ya? Tuh lihat aja,
Enggak apa-apa lihat. Oh, si Mamat. Udah. Enggak apa-apa. Hajat. Jangan pura-pura khusyuk, jangan. Lihat enggak apa-apa sekali karena hajat. Begitu, jangan pakai pura-pura. Begitu, pura-pura jangan. Udah berapa tuh? 5. Makruh salat itu isyarat mata, ngedip matanya. Jadi lagi salat aja pakai ngedip. Begitu, gitu. Begitu matanya. Makruh. Gitu, syarat makruh. Begitu. Udah berapa? 5. 6. Makruh salat itu bila mana kita menahan kencing, menahan buang air besar, menahan kentut. Lagi sholat tuh pengen kencing, ini sebelum takbir pengen kencing aja dulu, makruh. Kita pengen sholat, pengen aja, jangan sampai karpet mesti bener nggak? Begitu. Pengen buang angin, udah kentut aja kalau belum takbir. Kalau belum takbir, ini masa udah qomat, biarin belum takbir ente paksa sholatnya nggak akan dapat ganjaran nantinya, makruh. Ente wudhu aja, kentut aja, nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Begitu. Udah berapa tuh? 7. Makruh sholat itu sholat pengen makan dan makanan udah siap, makruh. Kalau makanan udah matang, udah siap, pengen makan dulu. Ini masalahnya pengen ngopi banget, ngopi dulu. Udah siap, tapi siap. Tapi kalau baru pancinya ditaruh doang, ente ambil salam juga wiridan belum mateng, itu mau kagak. Ente sholat dulu. Tuh makruh. Udah berapa tuh? 7. 8. Makruh sholat itu sholatnya apa begini, tulak cangkeng. Apa tuh cangkeng tuh? Tulak pinggang. Allahu Akbar. Ini mungkin jagoan ini. Begitu, enggak ada. Makruh dalam sholat. Mana lagi makruh sholat nih? Orang laki. Nempelin tangannya di paha kalau ruku. Kalau orang laki kudu renggang, keteknya kudu terbuka, makruh. Begitu juga saat sujud, begitu, nempel, enggak dibuka. Laki nih, bukan ibu-ibu, bukan, makruh. Mana lagi makruhnya tuh? Tangannya taruh di bawah kalau sujud. Ini anggap aja sujud bawah tuh. Enggak diangkat. Ditaruh di bawah. Makruh. Angkat. Kalau ibu-ibu baru ditempelin. Jangan dibuka. Udah pakai Rexona, biar udah pakai. Ibu-ibu kudu rapet. Mana lagi tuh? Udah berapa ya? Udah berapa? 9. 10. Makruh sholat itu cepet sholatnya. Kalau sholat kebut banget, gue udah hafal, begitu. Makruh sholat jangan cepet-cepet, pelan dihayati. Jangan buru-buru, sabar. Itu tarawih 5 menit kelar 20 rakaat, begitu. Makruh, begitu. Tapi itu maninanya hancur, ini bab lain. Begitu. Ini lagi berbicara semuanya rukun-rukunnya sempurna, begitu. Makruh bila sholatnya cepat. Udah berapa tuh? Udah 10. 11. Kalau ruku palanya nunduk banget, turun banget rukunya, palanya nunduk banget, makruh. Pala tuh jangan nunduk banget kayak L kalau ruku, kayak L. Jangan nunduk banget, palanya nunduk banget, sampai tangan aja ditaruh di betis, bukan di dengkul. Begitu, sampai kayak gitu. Biar khusyuk, kagak, bukan begitu, bukan. Ada aturannya.
Udah berapa tuh ya? 11. 12. Makruh satu, diri kaki satu. Paham nggak diri kaki satu? Gimana kaki satu? Kakinya itu yang nopang satu doang, yang atur ada ditekuk dikit. Itu kaki satu namanya. Bukan kakinya digantung. Itu udah nyata kaki satu. Itu muka begitu bisa jatuh ente. Topangannya satu kaki, kan ada tuh orang yang dengkulnya umpamanya rada nekuk begitu tuh. Coba dicontohin. Siapa itu yang bisa nyontohin itu? Gitu. Kaki satu bisa nggak? Diri. Coba diri. Kaki satu gimana kaki satu? Nah iya kakinya. Iya kaki yang satu tuh. Jadi yang satu tidak nepak. Jadi kadang yang satu nepak, temen nggak jadi topangan kakinya. Paham nggak? Jadi rada miring dikit, kayak jingjet begitu. Itu namanya makruh. Apalagi kakinya diangkat, lebih parah itu mah. Itu makruh. Udah berapa tuh? 13. Makruh sholat sambil nyandar. Tahu sambil nyender? Iya, senderan sholatnya. Dia deket tiang, ya udah sholatnya nyender. Begitu nyender, ini malas banget ya kayak gini nih. Begitu. Makruh yang kayak begini. Begitu. Yang kayak begini. Ngaji aja nih, kalau nyender disebutnya jider. Ngaji nyender. Ini punya saudara nanti jidur nih. Ngaji, nah iya, gitu. Itu siapa yang dari tembok itu udah mulai geser itu kira-kira nyender itu? Ini baperan ini. Udah berapa tuh? Udah berapa? 13. 14. Tasyahud awalnya panjang di luar makmum. Imam tasyahud awalnya sampai wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Tasyahud awalnya panjang. Tasyahud awal tuh sampai wa Allahumma sholli ala sayyidina titik situ. Jangan terus, kecuali makmum udah duluan Allahumma sholli Muhammad, imam belum bangun juga, terus wa ala ali Muhammad, belum bangun juga, kama sholaita, terus innaka hamidum majid, belum bangun juga, terus doa ya muqallibal qulub, belum bangun juga, terus apalagi ya Allahumma ighfirli ma qaddamtu, terus aja kalau imam belum bangun. Begitu. Kalau makmum nggak ada bengong, terus saja tasbih dalam sujud kayak gitu. Makmum udah 3 kali belum bangun, terus 5 belum bangun, terus sampai 11 belum, terus. Tapi ada juga yang iseng, dilihat kok imam kok luar biasa ini, nangis, ini khusyuk nih. Ada juga yang nombok banget, kumisnya kejepit balik, pantas saja tuh imam nangis, bukan khusyuk. Ini nggak bener ini. Makalah kita orang sholatnya harus tahu tentang makruh ini. Mana lagi? Udah keberapa tuh ya? 14. Ke-15, membaca surat rakaat 3 dan 4 makruh. Rakaat 3 dan 4 makruh, kecuali makmum udah kelar Fatihah waladhdallin amin rakaat ketiga nih, imam belum ruku juga, jangan bengong, itu mau bengong aja, baca surat begitu. Imam sama sholat sendiri nggak ada, makmum baca begitu, jangan bengong. Kok saya udah waladhdallin belum kelar juga tuh imam, terus gitu. Kalau diem aja udah pikirannya kemana-mana begitu. Dia baca deh kaos imam tuh, pilih begitu, udah pilih aja, udah pilih kada aja itu. Waduh repot. Udah berapa ya? 16. Meninggalkan doa sebelum salam. Sebelum salam tuh membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzab makruh. Kalau nggak dibaca doa-doa tuh yang kelewat sebelum salam sesudah tasyahud akhir itu. Mana lagi makruh dalam sholat tuh? Pakai masker, mulutnya ditutup, laki-laki ditutup.
pakai masker, ditutup lagi sholat pakai masker, makruh, makruh. Begitu. Dia makan kacang aja dibuka, makan kacang. Corona juga masuk waktu lagi makan tuh, begitu. Benar nggak? Begitu. Buka aja sholat, sholat, buka, sholat, buka. Mana lagi makruh? Perempuan pakai cadar sholatnya, pakai itu niqab, cadar, makruh, makruh. Singkatnya saudara, ini masih banyak sebetulnya. Singkatnya dari uraian ini, sunnah sholat terkait dengan makruh ini ada 3. Pertama, ada sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah yang tidak ada datang larangan khusus atau tidak ada pendapat ulama yang mengata wajib. Ini namanya sunnah hayat ghairu muakkad. Seperti mana? Ente ngangkat tangan, itu ngangkat tangan Allahu Akbar sampai kuping. Ini ente nggak sampai kuping, segini doang, jadi juga itu nggak apa-apa, nggak makruh, enggak. Kalau ente segini doang nggak makruh, tapi ganjaran dikit gitu, ganjaran dikit, karena ini nggak ada ulama yang mengata batal dan nggak ada larangan secara khusus, begitu. Tapi yang sempurnanya ya sampai telinga. Kedua, terkait sunnah muakkad, sunnah yang ada ulama mengata wajib. Mana tuh? Kayak doa Allah min yadzubika min adzabil qabri, ada ulama mengata wajib. Membaca tasyahud, sholawat sama keluarga Nabi, itu namanya apa namanya? Ada ulama mengata wajib. Meninggalkan membaca tasbih waktu ruku sama sujud, nggak baca tasbih, itu Imam Ahmad bilang nggak sah sholatnya. Nah ini nih makruh, meninggalkan tasbih kan, ruku sujud tuh tadi nggak ketulis juga tuh, masih banyak tuh berarti tuh begitu. Meninggalkan baca tasbih satu ruku makruh, meninggalkan baca sami'allahu liman hamidah makruh, meninggalkan subhanarabbil a'la dalam sujud makruh, tuh banyak tuh makruh. Mana yang larangan khusus yang tadi mata lihat ke atas, kata Nabi ma balu aqwamin tadi itu larangan khusus. Inilah saudara makruh salat. Ala kulli hal banyak makruh salat itu, banyak banget. Tapi sekelumit ini moga bisa dipahami. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau dua, silakan. Wallahu a'lam.